Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita meneruskan kaji kita Al-Kabair, dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Al-Kabirah Al-Ula Asyirku Billah. Dosa besar yang pertama Asyirku Billah. Apa itu syirik? Syirik itu dosa besar yang pertama. Salah satu yang diwasiatkan Luqmanul Hakim kepada anaknya, la tusyrik billah. Wahai ananda, jangan syirik kepada Allah. Begitupun kita sebagai orang tua, nasihat pertama kita untuk anak kita, la tusyrik billah, agar kita ini, keluarga kita, anak-anak kita, mudah-mudahan Allah selamatkan dari neraka, amin. Allah jauhkan dari siksa azab, ya. Mudah-mudahan kita semua Allah masukkan ke dalam surga, amin. Oleh karena itu kita jauhkan namanya syirik kepada Allah. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu finnar. Siapa yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, Allah haramkan atasnya surga. Dan nanti dia di neraka abadi. Bukan setahun, 2 tahun, bukan 100 tahun, abadi. Maka begitu pentingnya kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan iman kita sampai Allah wafatkan dalam keadaan iman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apa itu syirik? Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid darain ay yaj'ala lillahi niddan. Menjadikan Allah itu sekutu. Wa ya'budu ghairahu, dan menyembah selain Allah. Min hajarin, batu, au sajarin, pohon, au samsin, matahari, au qamarin, bulan, au nabiyin, menyembah nabi, au saykhin, atau seorang ulama besar, syekh, au najmin, menyembah bintang, au malakin, au malikin, menyembah raja, au ghairi dzalika, dan hal-hal yang lain. Menjadikan sekutu bagi Allah syirik, dosa besar. Dan siapa yang syirik kepada Allah, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu finnar. Siapa yang syirik kepada Allah, Allah haramkan surga dan tempatnya dia di dalam neraka, dan dia kekal selama-lamanya. Kalau ada orang yang beriman, mungkin dia ada dosa, ya, masih ada dosa, Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi karena ada dosa yang belum dimaafkan oleh Allah, mampir dulu. Udziba finnar, transit dulu di neraka, baru nanti kalau sudah dibersihkan nih, baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, cuman transitnya di neraka. Kepengen transit apa kepengen langsung kita ini? Mudah-mudahan langsung, amin. Nah, makanya kita tahu belajar apa dosa-dosa besar. Ya, jangan sampai kita melakukan dosa besar. Asyirku billah, ini dosa besar. Asyirku huwa ja'lu syarikin lillah subhanahu wa ta'ala fi rububiyatihi wa ilahiyatihi
wal ghalib al-israku fil uluhiyah bi ayyad'uwa ma'allahi ghairahu aw yusarrifa lahu syai'an min anwa'il ibadah kadzabahi li ghairillah. Syirik itu adalah menjadikan syarik lillah, sekutu bagi Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah. Yang menciptakan alam raya semesta ini Allah, khaliqus samawati wal ardh. Dialah Allah, pencipta langit, bumi dan seisinya. Dialah pemelihara, dialah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alam. Jagat raya semesta alam ini siapa yang menciptakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Dan itu adalah bukti tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Rububiyah, tauhid kita secara rububiyah. Alam raya ini, semesta jagat raya, galaksi berbiliun-biliun yang tak terhitung jumlahnya, ya, benda-benda alam yang sangat-sangat luas ini, itu yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita ini, siapa yang menciptakan? Allah. Maaf, dari nutfah, ya, menjadi alaqah, segumpal darah. Nah, itu bahasa Quran alaqah, dari kata alaqo. Nah, sekarang bahasa kedokteran itu disebut dengan zigot. Makanya dunia kedokteran sangat kagum dengan Quran. Secara rinci, detail, bagaimana proses manusia itu dari mulai nutfah, dari mulai sperma bertemu dengan buaidah, dengan ovum, dari nutfah menjadi alaqah, segumpal darah atau zigot dalam bahasa kedokteran sekarang, kemudian menjadi mudghah, jadi daging. Dari daging dijadikan tulang, daging dibungkus dengan, ya, tulang dibungkus dengan daging, kemudian ditiupkan ruh setelah 120 hari, 44 bulan. Maka jadilah manusia, lahir kita ke dunia. Subhanallah. Itulah manusia yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rububiyah itu namanya tauhid secara rububiyah. Tauhid secara uluhiyah hanya Allah yang kita minta. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Hanya Allah yang berhak untuk dimintakan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu komitmen kita setiap hari itu kita ucapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Termasuk musibah corona yang melanda dunia termasuk Indonesia, kita minta pertolongan yang pertama dan utama, kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Jangan terlalu pertama bergantung kepada apa? Kepada masker. Walaupun bagus, tapi hati kita, keyakinan kita, kita minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi satu-satunya keyakinan kita menghindari dari corona itu, pertama dan utama kita minta kepada Allah. Karena dialah fa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah. Nah, ini mesti kita tanamkan di hati kita. Ada orang yang takut mati, dia pakai masker tapi nggak takut kepada Allah. Muka mah ditutup, tapi maaf, aurat dibuka.
Kita yang paling pertama dan utama takut kepada Allah. Terhadap corona kita tidak terlalu takut, tapi juga jangan terlalu apa? Berat. Kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini termasuk tauhid kita kepada Allah. Ya. Bi ayyad'u ma'allahi ghairahu aw yusarrifa lahu syai'an min anwa'il ibadah kadzabahi li ghairillah. Itu termasuk syirik kepada Allah, menyembelih untuk selain Allah. Makanya kalau kita menyembelih itu bismillah. Ya, ada orang yang menyembelih bukan atas nama Allah. Itu sudah jatuh syirik. Dzabhu li ghairillah, menyembelih hewan untuk selain Allah. Itu termasuk jatuhnya syirik. Syirik kepada Allah. Mau bikin rumah nih, mau bikin rumah. Ya. Motong apa? Bukan ayam, ayam kecil. Kebo. Dipotong, diniatkan bukan karena Allah. Habis itu kepalanya ditaruh di mana? Dipendam. Ya Allah. Kalau kepala kebo dipendam, yang makan siapa? Cacing. Mendingan kepala kebo. Betul kan? Betul kan? Yang diajarkan oleh agama kalau mendirikan rumah, mengisi rumah, itu surah Al-Baqarah. Siapa yang rumahnya dibacakan surah Al-Baqarah, yanfiru minhu syaitan. Syaitan itu lari. Itu diajarkan oleh agama. Membaca surah Al-Baqarah, artinya sapi, bukan kepala sapi yang dipendam di tanah di rumah. Itu nanti jatuhnya juga syirik dia kepada Allah, karena adzabahu li ghairillah, menyembelih bukan untuk selain Allah. Ya, begitu jamaah yang kami hormati. Maka begitu pentingnya kita ini memurnikan tauhid. Jangan sampai ada sesuatu yang mengotori tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi madarat. Dulu zaman jahiliyah mereka sembah Tuhan patung, Latta, Uzza, Manat dan Hubal. La yadurru wa la yanfa'. Tidak memberi manfaat dan tidak memberi madarat. Wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Mereka berkata, Tuhan-Tuhan kami, kata mereka, menjadi penolong-penolong kami. Tidak. Allah pemilik pencipta jagat raya semesta ini. Dan dialah Tuhan yang benar. Dialah Tuhan yang hak. La ilaha illallah. Faman asyraka billahi summa mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qat'an. Siapa yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, summa mata musyrikan, kemudian dia mati dalam keadaan syirik, fahuwa min ashabin nari qat'an, maka dia adalah ahli neraka yang sudah dipastikan itu. Syirkun akbar yakhruju minal Islam. Syirik besar itu menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, yakhruju minal Islam, itu berarti dia keluar dari Islam. Yakhludu sahibuhu finnar idza mata wa lam yatub minhu, dan nanti di neraka dia kekal abadi, khalidina fiha. Wa nau'u tsani minasyirki ar-riya. Di sini nih kita harus hati-hati juga.
Ada syirik yang kedua yang disebut dengan syirik kecil, bahkan syirik paling kecil. Apa itu namanya? Arya, ria. Ini juga kita ngeri nih, ya. Ini termasuk syirik, tapi syirik sogir, asyirkul asgar. Innama akhafu alaikum, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Yang paling aku takuti, kata Nabi, dari kalian syirik yang paling kecil. Kalian tidak menyembah bintang, kalian tidak menyembah matahari. Kata Nabi, apa itu syirik yang paling kecil? Ar-riya. Riya. Apa itu riya? Nanti kita bahas. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berharap liqa Allah, berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia jangan menyekutukan dengan seorang pun, ya, dalam menyembah kepada Allah, termasuk syirik kecil, riya. La yura'i bi'amalihi ahadan. Jadi dalam beramal saleh itu yang ada dalam niat hatinya itu hanya ingin cari ridhonya Allah. Kalau ada di hati ibadah dia, berbuat baik dia, ingin cari pujian orang, itu riya jatuhnya. Itu syirik. Dia ibadah, dia ngaji, dia puasa, dia sholat, tapi riya. Kepengen dapat pujian orang, bukan cari ridhonya, itu syirik, itu riya. Itulah yang ditakuti. Saya juga takut nih, jangan-jangan yang ngomong ngeri juga. Nah, maka pelajaran riya itu bukan kita nunjuk ke orang, untuk diri sendiri. Dia mah riya, jangan. Karena yang paling tahu riya itu bukan orang. Yang paling tahu dia sendiri dan Allah Subhanahu. Maka pelajaran riya itu bukan kita nunjuk orang, dia riya, dia enggak. Untuk kita, jangan sampai kita punya penyakit namanya karena riya ini termasuk syirik, tapi syirik yang paling. Tapi kalau orang ibadah karena riya, itu pun ibadahnya tidak diterima. Nanti di hari kiamat dia sangka dia mendapatkan pahala, tapi yang ada adalah habaan mansuro, seperti debu yang berterbangan. Na'udzubillah min dzalik. Itu syirik yang kedua yang namanya riya. Yaqulullahu ta'ala yauma yujazi al-ibad bi'amalihim. Allah nanti berkata di hari kiamat, ketika Allah memberi balasan terhadap amal perbuatan hamba-hambanya waktu di dunia. Idhabu ilal ladzina kuntum tara'unahum bi'amalin fid dunya. Hai orang-orang yang riya, yang ibadahnya, yang amal baiknya bukan karena aku, bukan karena ingin cari ridhonya Allah. Idhabu ilal ladzina kuntum tara'una bi'amalikum fid dunya. Pergilah kalian, kata Allah, kepada orang-orang yang engkau riya terhadap manusia waktu engkau hidup di dunia. Pergi kepada mereka itu, kata Allah. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Kata Allah, coba lihat, apakah engkau mendapat balasan dari mereka? Tidak. Mereka tidak bisa memberi balasan. Merugilah orang yang ibadahnya bukan karena Allah, karena manusia. Manusia itu sendiri nanti di hari kiamat, di akhirat, tidak bisa memberi balasan.
maka amal mereka ketika itu haba'am mansura, seperti debu yang berterbangan, seperti fata morgana, kasarabin, nggak dapat apa-apa. Begitu bahayanya syirik. Maka pelajaran kita ditempatkan oleh Al-Imam Samsuddin Az-Zahabi ini dalam kitab beliau Al-Kabair. Yang pertama, Al-Kabirah Al-Ula, dosa besar pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Dan macam yang kedua dari syirik itu adalah asyirkul asgar, yang disebut dengan riya. Maka dalam Al-Quran yang kita baca, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Wail, celaka bagi orang-orang yang salat. Coba itu. Kata Allah dalam Quran, wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim, yang lalai dari salatnya. Apa maksudnya lalai dari salatnya? Yuakhiruna salata an awqatiha, mengakhirkan salat dari waktunya. Salat subuh, matahari udah nggak atas, udah terbit. Zuhur, sholatnya udah masuk asar. Itu termasuk yuakhirun. Maka sholat yang paling bagus itu di awal waktu, apalagi berjamaah. Alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Nah, disinilah. Dan orang-orang yang sholat tapi riya. Yang sholat aja lalai dan riya, celaka, apalagi yang sama sekali nggak sholat. Nah, kita doakan yang mungkin belum tergerak hatinya untuk sholat, mudah-mudahan Allah gerakkan hatinya untuk sholat. Amin. Nah, kita mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Jangan pernah celak, nggak boleh, ya. Termasuk sesuatu yang nggak baik, ya. Nah, jadi kalau kita sudah ibadah, lihat orang belum ibadah, jangan kita merasa bangga, apalagi meremehkan dia, jangan. Ya, kita doakan. Mudah-mudahan Allah gerakkan hatinya untuk sholat. Dan kita yang sudah menjaga sholat, mudah-mudahan diistiqomahkan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Nabi bersabda, rubba shaimin laisa lahu min syiyami illal ju'. Tidak sedikit orang yang puasa nggak dapat apa-apa, cuman lapar karena haus. Mengapa? Karena tadi itu, berangkat niatnya itu bukan karena Allah. Ngapa puasa? Malu sama tetangga. Puasa malu sama tetangga. Jadi dia puasanya bukan karena malu sama tetangga. Jadi puasanya malu sama tetangga. Ini termasuk syirik kecil, nggak dapat apa-apa. Sayang dia puasa. Ngapa puasa Ramadan? Nggak enak, malu. Orang-orang di kantor teman pada puasa, saya puasa aja. Nah, itu termasuk hadis ini nih. Berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa. Makanya panggilan puasa diawali dengan iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi panggilannya itu nidaul iman. Tidak bisa memberi manfaat. Begitulah orang yang berbuat karena ada riya dan sum'ah, falaisa lahu min amalihi siwa maqalatan nas wala thawaba lahu fil akhirah. Maka yang ada seperti tadi. Yang ada adalah maqalatan nas, hanya omongan orang aja. Oh,
dan nanti di akhirat wala sawabalahu fil akhirah, tidak ada pahalanya nanti di akhirat. Mudah-mudahan melalui pelajaran kita, kaji kita ini setiap malam Senin dalam kitab Al-Kabair, syirik, dosa besar pertama syirik kepada Allah, termasuk di dalamnya riya dan sum'ah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua, amin. Allah istiqomahkan kita dalam iman, dan ketika Allah wafatkan dalam iman, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.